Halo semua, perkenalkan, saya Tesalonika Sinambela, NPM 2534038. Sini saya akan menjelaskan soal UTS Fisika Prodi Informatika. Yang pertama, diketahui ada tiga buah vektor seperti gambar berikut. Nah, kita lihat gambar A, vektor B, vektor C. Pertanyaannya, lukislah resultan vektor berikut. A, resultan sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. B, resultan sama dengan vektor A ditambah 2 vektor B dikurang vektor C. Penyelesaiannya, yang A, resultan sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, di sini kita masukkan gambar vektor A. Kemudian vektor B yang mengarah ke atas, kemudian vektor C. Nah, maka resultannya seperti gambar berikut. Yang bagian B, resultan, sama dengan vektor A ditambah 2 vektor B dikurang vektor C. Oke, langsung saja gambar vektor A, kemudian di sini 2 vektor B. Berarti 2 kali panjang gambar vektor B. Kemudian vektor C di sini bertanda negatif, maka menjadi berlawan arah. Maka gambar vektor C-nya mengarah ke atas. Nah, resultannya berikut. Oke, lanjut nomor 2. Diketahui besar gaya yang bekerja untuk memutar sebuah roda dinyatakan dengan gaya sama dengan vektor I dikurang 3 vektor J ditambah 2 vektor K satuan Newton. Dan gaya ini bekerja sejauh R sama dengan 2 vektor I dikurang 2 vektor J ditambah 4 vektor K satuan meter dari pusat roda. Tentukanlah besar momen gaya yang bekerja di mana rumusnya dinyatakan dengan momen gaya sama dengan gaya dikali vektor lengan. Maka penyelesaiannya, gaya dikali vektor lengan sama dengan vektor I dikurang 3 vektor J ditambah 2 vektor K dikali 2 vektor I dikurang 2 vektor J ditambah 4 vektor K. Nah, di sini kita menggunakan X1, X2 untuk vektor I-nya, Y1, Y2 untuk vektor J, Z1, Z2 untuk vektor K. Kita masukkan nilai dari vektor I, vektor J, vektor K. Kemudian vektor I, vektor J. Nah, di sini perkalian silangnya itu I dikali min 3 dikali 4. Kemudian vektor J-nya dikali 2 dikali 2. Vektor K dikali 1 dikali min 2. Kemudian vektor I dikali vektor K dikali min 3 dikali 2. Kemudian vektor I dikali 2 dikali min 2. Kemudian vektor J dikali 1 dikali 4. Maka hasilnya berikut. Kita bisa lihat di sini yang kita sebutkan tadi. Maka sini hasil dari vektor I, vektor J, vektor K. Di sini kita akan mengurangkan yang sama dengan vektornya masing-masing. Maka min 12 vektor I dikurang 4 vektor I. Kemudian 4 vektor J ditambah 4 vektor J. Nah, di sini min 2 K min 2 vektor K dikurang min 6 vektor K. Maka hasilnya min 8
8 vektor I tambah 4 vektor K. Karena di sini hasilnya min 12 ditambah 4. Maka hasilnya min 8 vektor I. Kemudian 4 vektor J kurang 4 vektor J. Maka hasilnya 0. Kemudian min 2 vektor K ditambah 6 vektor K. Hasilnya 4 vektor K. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Sebuah pesawat terbang memerlukan kecepatan minimum sebesar 360 km per jam agar dapat tinggal landas. Panjang landasan pacu yang ada di bandara udara adalah 1000 meter. Maka tentukan A. Percepatan minimum yang harus dihasilkan oleh mesin pesawat. B. Berapa waktu yang diperlukan sebelum tinggal landas. Maka penyelesaiannya, kecepatan awalnya tidak diketahui, maka di sini kita buat nilainya 0. Kemudian kecepatan minimumnya 360 km per jam, maka sama dengan 100 meter per second. Waktu jaraknya sama dengan 1000 meter. Maka yang ditanya di sini percepatan minimum dan waktunya. Maka persamaan untuk mencari percepatannya yaitu Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Maka kita masukkan nilainya 100 kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 kali A dikali 1000. Maka di sini 10.000 sama dengan 2000 dikali A. Maka percepatannya sama dengan 10.000 per 2000 sama dengan 5 meter sekon pangkat min kuadrat. Oke. Untuk waktu lepas landasnya, kita lihat persamaannya. Ft sama dengan F0 ditambah AT. Wah, kita masukkan nilainya 100 sama dengan 0 ditambah 5 dikali waktu. Maka 100 sama dengan 5 dikali waktu. Maka waktunya sama dengan 100 per 5. Maka waktu yang dibutuhkan untuk lepas landas yaitu 20 sekon. Lanjut soal nomor 4. Vektor kecepatan sebuah benda yang bergerak dinyatakan dengan persamaan F sama dengan T kuadrat vektor I ditambah 2T kubik vektor J ditambah 2 vektor K dalam satuan standar internasional. Maka tentukanlah A. Vektor percepatan rata-rata benda untuk selang waktu T sama dengan 1 sekon hingga saat T sama dengan 4 sekon. B. Vektor percepatan sesaat pada vektor percepatan benda setelah bergerak T sama dengan 2 sekon. C. Vektor pada posisi benda pada saat T sama dengan 2 sekon. Di sini kita anggap benda mula-mula berada pada pusat koordinat. Oke. Untuk bagian A, vektor P sama dengan T kuadrat vektor I ditambah 2 T kubik vektor J ditambah 2 vektor K. K as untuk T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 4 sekon. Maka di sini kita masukkan nilai untuk T-nya yaitu 1 dan 4 sekon. Nah, yang pertama yaitu T sama dengan 1 sekon. Untuk V1-nya
1 kuadrat vektor I ditambah 2 dikali 1 kubik vektor J ditambah 2 vektor K. Maka hasilnya vektor I ditambah 2 vektor J tambah 2 vektor K. Kemudian V2-nya. T kuadrat vektor I ditambah 2 T kubik vektor J tambah 2 vektor K. Maka kita masukkan nilainya yang 4 sekon. Maka 4 kuadrat vektor I ditambah 2 dikali 4 kubik vektor J ditambah 2 vektor K. Maka hasilnya 16 vektor I ditambah 128 vektor J ditambah 2 vektor K. Nah, di sini kemudian vektor A sama dengan delta V per delta T sama dengan 16 vektor I ditambah 128 vektor J ditambah 2 vektor K dikurang vektor I ditambah 2 vektor J ditambah 2 vektor K per 4 dikurang 1. Maka 16 vektor I ditambah 128 vektor J ditambah 2 vektor K dikurang vektor I dikurang 2 vektor J dikurang 2 vektor K per 4 dikurang 1. Maka vektor A sama dengan 15 vektor I ditambah 126 vektor J per 3 sama dengan 5 vektor I ditambah 42 vektor J meter sekon angkat min kuadrat. Untuk B, vektor A untuk T sama dengan 2 sekon. Nah, di sini kita menggunakan persamaan berikut. Vektor A sama dengan dF per dt sama dengan d per dt dikali T kuadrat vektor I ditambah 2 T kubik vektor J ditambah 2 vektor K. Di sini vektor A-nya 2 T vektor I ditambah 6 T kuadrat vektor J sama dengan 2 dikali 2 vektor I ditambah 6 dikali 2 kuadrat vektor J. Maka vektor A-nya sama dengan 4 vektor I ditambah 24 vektor J meter sekon min kuadrat. Oke, untuk yang C-nya, R untuk waktunya sama dengan 2 sekon. T kuadrat vektornya vektor V sama dengan T kuadrat vektor I ditambah 2 T kubik vektor J ditambah 2 vektor K. Maka di sini RT dikurang R0 sama dengan integral 0 terhadap 2 dikali T kuadrat vektor I tambah 2 dikali T kubik vektor J ditambah 2 vektor K. Maka sini RT dikurang R0 sama dengan 1 per 3 dikali T kubik vektor I ditambah 2 per 4 vektor 4 pangkat 4 vektor J ditambah 2 T vektor K. RT dikurang R0-nya sama dengan 1 per 3 T kubik vektor I ditambah 1 per 2 vektor 1 per 2 T pangkat 4 vektor J ditambah 2 T vektor K. Nah, kita lihat RT-nya sama, dikurang 0 sama dengan 1 per 3 dikali 2 kubik vektor I tambah
1/2 2 pangkat 4 vektor J ditambah 2 dikali 2 T vektor K dikurang 1/3 0 kubik vektor I ditambah 1/2 0 pangkat 4 vektor J ditambah 2 dikali 0 vektor K. KRT-nya sama dengan 8/3 vektor I ditambah 8 vektor J ditambah 4 vektor K kurang 0. KRT-nya sama dengan 8/3 vektor I ditambah 8 vektor J ditambah 4 vektor K. Oke, lanjut soal nomor 5. Sebuah benda ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 60 meter sekon. Abaikan hambatan udara. Jika percepatan gravitasi 10 meter sekon min kuadrat, maka tentukanlah A. kecepatan benda setelah 2 detik bergerak, B. waktu untuk mencapai tinggi maksimum, C. tinggi maksimum benda. Oke, penyelesaiannya untuk kecepatannya saat 2 detik. Nah, di sini kita lihat untuk kecepatan awalnya itu 60 meter per sekon dan gravitasinya 10 meter sekon pangkat meter sekon min kuadrat. Nah, ditanya kecepatan saat T sama dengan 2 sekon. Maka persamaannya Ft sama dengan F0 dikurang GT. Nah, di sini Ft yang akan kita cari maka sama dengan 60 dikurang 10 dikali 2. KFT-nya sama dengan 60 dikurang 20 sama dengan 40 meter sekon pangkat min 1. Untuk waktu maksimumnya sama dengan persamaannya F0 per gravitasi. Pada sini waktu maksimalnya sama dengan 60 per 10 sama dengan 6 sekon. Untuk C, tinggi maksimum. Persamaannya tinggi maksimum sama dengan F0 kuadrat per 2 dikali gravitasi. Maka tinggi maksimum sama dengan 60 kuadrat per 2 dikali 10 sama dengan 3600 per 20. Maka tinggi maksimumnya 180 meter. Nomor 6. Sebuah bola kasti dijatuhkan dari ketinggian 320 meter dari atas tanah. Abaikan gesekan dengan udara. Jika gravitasi bumi 10 meter sekon pangkat min 2, hitunglah A. kecepatan bola kasti setelah 2 sekon bergerak. B. waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh tanah. C. tinggi bola kasti diukur dari tanah setelah 3 sekon bergerak. Bisa kita untuk A-nya kecepatan saat 2 sekon. Sini bisa kita lihat gambarnya. Untuk gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya sama dengan 0. Maka kecepatan sama dengan J dikali T. KFT sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20 meter sekon pangkat min 1. Waktu sampai di tanah atau lantai. Maka persamaannya H0 sama dengan HT sama dengan 1/2 GT kuadrat. Jika menyentuh tanah, HT sama dengan 0, maka 320 dikurang 0 sama dengan 1/2
kali 10 T kuadrat, maka 64 sama dengan T kuadrat. Maka waktu sampai di tanah yaitu 8 sekon. Untuk C-nya, tinggi saat waktu 3 sekon. Nah, di sini kita mencari tinggi HT menuju lantai. Maka persamaannya 0 dikurang HT sama dengan 1 per 2 GT kuadrat. Maka 320 dikurang HT sama dengan 1 per 2 dikali 10 dikali 3 kuadrat. Maka 320 dikurang HT sama dengan 1 per 2 kali 10 dikali 9. Maka 320 dikurang HT sama dengan 45. Min HT sama dengan 45 dikurang 320. Maka min HT sama dengan min 275. HT sama dengan 275 meter. Oke, lanjut soal nomor 7. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan tetap 80 meter sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah A. Kecepatan peluru setelah 2 detik atau 2 sekon, B. Posisi peluru setelah 2 sekon, C. Lama peluru di udara, D. Tinggi maksimum yang dapat dicapai, E. Jangkauan maksimum yang dapat ditempuh, F. Besar kecepatan peluru setelah 1 sekon bergerak. Nah, penyelesaiannya diketahui F0-nya sama dengan 80 meter per sekon. Sini sudut yang diketahui 30 derajat. Nah, yang ditanya kecepatan peluru saat 2 sekon. Ini untuk ilustrasi gambarnya. Nah, sini kita akan mencari kecepatan pada sumbu X. Sama dengan F0X sama dengan F0 cos 30 derajat. Sama dengan 80 per 80 dikali 1 per 2 akar 3, di mana cos 30 sama dengan 1 per 2 akar 3 sama dengan 40 akar 3 meter per sekon. Kecepatan pada sumbu Y, Fy sama dengan F0 sin 30 derajat dikurang GT sama dengan 80 dikali 1 per 2 sama dengan dikurang 10 dikali 2 sama dengan 20 meter per sekon. Maka P-nya sama dengan akar 40 akar 3 kuadrat tambah 20 pangkat 2 sama dengan 4.800 ditambah 400. Maka V-nya sama dengan 5.200 akar 5.200 sama dengan 72,13 meter per sekon. Maka tangennya sama dengan 20 per 40 akar 3 sama dengan 20 per 69,3. Sini sudutnya yaitu 16,1 derajat. Untuk bagian B, posisi pada waktu 2 sekon. Nah, ini gambar ilustrasinya. Untuk penyelesaiannya, posisi pada sumbu X. Maka persamaannya XT sama dengan F0 cos theta dikali T. XT sama dengan 80 dikali cos 30 derajat dikali 2 sama dengan 40 akar 3 meter. Pada sumbu Y, persamaannya YT sama dengan F0 sin theta dikali T sama dengan 1 per 2 GT kuadrat. Maka YT sama dengan 80 dikali
sin 30 derajat kali 2 dikurang 1/2. Dikali 10 dikali 2 kuadrat. KYT-nya sama dengan 80 dikurang 20 sama dengan 60 meter. K, posisi peluru adalah 40,3 akar 3, 40 akar 3 dan 60 meter. Untuk yang C, lama peluru di udara. Untuk gambar ilustrasinya berikut. Kemudian peluru di udara. T udara sama dengan 2F0 sin theta per gravitasi. Maka T udara sama dengan 2 dikali 80 sin 30 derajat per 10. T udara sama dengan 160 dikali 1/2 per 10. Maka waktu yang di udara yaitu 80 sekon. Untuk yang D, tinggi maksimum. Untuk gambar ilustrasinya, ya, tinggi maksimum peluru. Persamaannya, Y maksimal sama dengan F0 kuadrat sin kuadrat theta per 2 kali gravitasi. Maka Y maksimum sama dengan 80 pangkat 2 kali sin kuadrat 30 derajat per 2 kali 10. Maka Y maksimum sama dengan 6.400 dikali 1/4 per 20. Maka sama dengan tinggi maksimumnya yaitu 80 meter. Untuk E, jarak mendatar atau jarak mendatar maksimum. Nah, di sini kita akan mencari X max. Mana jarak mendatar maksimum. Jarak mendatar maksimum peluru. Maka persamaannya X maksimum sama dengan F0 kuadrat kali sin 2 theta per gravitasi. Kx maksimumnya 80 kuadrat dikali sin 2 dikali 3 akar dikali 30 derajat per 10. Kx maksimumnya 6.400 sin 60 derajat per 10. Kx maksimumnya 320 akar 3 meter. Untuk F, besar kecepatan peluru di mana T sama dengan 1 sekon. Kecepatan pada sumbu X, di mana F0X sama dengan F0 cos 30 derajat sama dengan 80 dikali 1/2 akar 3 sama dengan 40 akar 3 meter per sekon. Nah, kecepatan pada sumbu Y, Fy sama dengan F0 sin 30 derajat dikurang GT sama dengan 80 dikali 1/2 dikurang 10 dikali 1 sama dengan 30 meter per sekon. Maka V sama dengan akar 40 akar 3 kuadrat ditambah 30 pangkat 2 kuadrat sama dengan 4.800 ditambah 900. Maka V-nya 5.700 sama dengan 75,51 meter per sekon. Selanjutnya, pesan pembom terbang horizontal dengan kecepatan 2.880 km per jam. Pada ketinggian 1.250 meter di atas tanah. Di darat, sebuah kendaraan lapis baja bergerak searah dengan arah pesawat dengan kecepatan 72 km per jam pada jarak horizontal.
berapa antara pesawat dan kendaraan lapis baja atau tank bom harus dijatuhkan agar mengenai sasaran. Oke, bisa kita lihat gambar ilustrasinya. Untuk kecepatan pesawat 800 meter per sekon, tingginya 1250 meter, kecepatan tanknya 20 meter per sekon. Nah, yang ditanya jarak awal pesawat dengan tank. Nah, waktu peluru sampai di tanah, persamaannya T sama dengan akar 2 kali H per 9 per gravitasi. KT sama dengan T sama dengan akar 2 dikali 1250 per 10 sama dengan 5 akar 10. Atau sama dengan 15,8 sekon. Di sini kita mencari delta X sama dengan X pesawat dikurang X tank. Persamaannya delta X di mana kecepatan pesawat dikurang kecepatan tank dikali waktu. Delta X-nya sama dengan 800 dikurang 20 dikali 5 akar 10. Delta X-nya 800 dikurang 20 dikali 5 akar 10 sama dengan 3900 akar 10 meter. Delta X-nya atau jarak awal pesawat dengan tanknya itu 12,332 delta X-nya yaitu 12.332,8 meter. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang lebih, mohon dimaafkan. Terima kasih.